Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai custom ROM Evolution X di device Android. Kita mulai aja dari first impression tampilannya. Di layar beranda, tampilannya itu ya seperti custom ROM AOSP pada umumnya seperti ini. Kemudian quick settingnya, kalian bisa menambahkan untuk tools dan bisa menghapus juga tools yang menurut kalian tidak bermanfaat. Ini kembali lagi ya ke selera dan fungsi masing-masing. Lanjut ke bagian laci aplikasi. Di sini kalian bisa lihat untuk bloatware atau aplikasi bawaan dari custom ROM itu minim banget. Sehingga custom ROM akan lebih ringan jika dibandingkan dengan stok ROM bawaan. Karena untuk bloatware atau aplikasi bawaannya di sini sedikit banget. Oke, sekarang masuk ke bagian pengaturan. Nah, di custom ROM itu ada yang namanya fitur unggulan dari sebuah ROM. Misal nih ya, custom ROM Nusantara ada Nusantara Wings. Kalau di Evolution X ada yang namanya The Evolver. Kalian bisa setting mulai dari tema, bilas status, notifikasi, setelan cepat, menu daya, gestur, layar kunci, tombol, dan animasi sesuai dengan selera dan fungsinya masing-masing. Karena misal ya kalau di tema menurut saya bagus ya, tapi belum tentu menurut kalian bagus. Jadi kembali lagi ke selera masing-masing. Serta ada fitur lainnya atau miscellaneous, mulai dari ruang paralel, ada game space juga atau ruang game, serta ada fitur yang menurut saya bermanfaat banget bagi kalian yang suka ngegame, yaitu buka FPS yang lebih tinggi dalam game. Fungsinya buat apa sih mengaktifkan ini bang? Misal nih ya, untuk Pipa Mobile itu mentok di 30 fps karena device-nya nggak support. Dengan menggunakan buka FPS yang lebih tinggi ini, jadi si Pipa Mobile itu akan dapat di 60 fps atau bakalan support dari yang sebelumnya itu tidak support. Nah, seperti itu ya teman-teman. Sekarang masuk ke bagian penyimpanan. Untuk penyimpanan dari Pocophone F1 ini 128 GB, tapi yang terbaca oleh sistemnya itu adalah 122 GB dan yang terpakainya itu hanya 8,3 GB. Adapun rincian dari pemakaian internalnya itu seperti ini ya, teman-teman bisa lihat aja. Lanjut sekarang terakhir mungkin ya ke bagian tentang ponsel. Nah, di bagian tentang ponsel kita lihat aja untuk versi Android yang digunakan di Evolution X ini. Versi Androidnya adalah 13 ya, versi Evolution X-nya terbaru 7.9.7 dan patch keamanan Androidnya juga di sini paling update 5 Agustus 2023. Untuk versi kernelnya ini udah custom kernel ya, walaupun masih stok atau bawaan kernel dari custom ROM-nya. Sekarang masuk ke bagian bahan-bahan yang diperlukan. Mungkin nantinya kalian bakalan nanya, bang buat device A support gak? Buat device B support gak? Kalian bisa cek aja nanti di pin komen ya, saya bakalan sertakan, cek sesuai dengan device-nya masing-masing, apakah ada atau tidak di Evolution X ini. Kalau ada berarti support, kalau tidak ada ya berarti nggak support, gitu aja ya sederhananya. Oke, device adalah Pocophone F1, jadi saya bakalan ngecek dengan menggunakan keywordnya itu adalah Poco. Untuk Poco itu ada Pocophone F1 ya yang support, kemudian Poco F3, F4, dan yang terbaru juga udah ada yaitu Poco F5. Namun sayangnya di sini untuk Poco F2 tidak ada, teman-teman ya. Oke, kalau sudah ditemukan kalian tinggal klik aja seperti ini, barulah nanti diarahkan ke instalasinya seperti apa, mulai dari about atau tentang custom ROM-nya, fitur-fitur dari custom ROM juga di sini udah ada. Kemudian cara instalasinya ya, bagi yang pertama kali install custom ROM ini, pertama reboot dulu ke custom recovery mungkin ya 1 dan 2 ini. Kemudian di sini ada penambahan sistem ext buat Android 13. Flash dulu Android 10 firmware yang terakhir ya. Kalau di device Pocophone F1 berarti 12.0.3. Kemudian format data, flash ROM, dan reboot to system. Jadi seperti itu ya buat cara flash atau installnya. Adapun untuk update, kalau misalkan kalian udah menggunakan Evolution X versi sebelumnya dan ingin update ke versi yang terbaru, jadi seperti ini ya buat cara flash atau pasang custom ROM-nya.
Langsung aja ke syarat ya yang diperlukan untuk memasang custom ROM. Tentunya untuk device-nya itu harus sudah di OBL dan sudah terpasang custom recovery. Bang, apakah perlu root? Jawabannya adalah tidak ya teman-teman. Jadi root itu opsional. Nah di sini ya saya bakalan buktikan aja untuk Pocophone F1 Android 13 di sini tidak di root alias non root. Jadi root itu opsional, mau di root ya silahkan, nggak juga nggak apa-apa. Kembali lagi ke kalian gitu yang menggunakan device-nya. Oke, pertama kalian masuk terlebih dahulu aja ke custom recovery-nya masing-masing. Jadi harus sudah terpasang custom recovery-nya. Oke, saya bakalan reboot dulu ke custom recovery-nya. Sip, sudah masuk ya ke custom recovery-nya. Di sini saya menggunakan custom recovery dari TWRP. Nah, untuk step yang pertama, kalian wipe terlebih dahulu ya, sesuai dengan perintah dari pemasangan Evolution X ini. Kemudian masuk ke bagian Advanced Wipe dan wipe 5, mulai dari Dalvik, kemudian Change, System, Vendor, dan Data. Serta ada tambahan kalau di Android 13 itu, yaitu adalah sistem EXT. Jadi harus di checklist juga. Wipe 5 ditambah dengan sistem EXT, kemudian kalian tinggal swipe aja. Kalau sudah, kemudian kalian wipe kembali dan format data ya untuk yang pertama kali memasang custom ROM ini. Ketik yes aja, kemudian tinggal langsung aja di sini di checklist. Nah, itu udah selesai buat format data. Kalau sudah untuk step yang pertama, kemudian sekarang masuk ke step yang kedua, yaitu masuk ke instalasinya atau flash dari custom ROM-nya. Untuk flash ini ya opsional banget kalau ini mah teman-teman ya. Di flash terlebih dahulu untuk firmware latest-nya atau firmware terakhir. Kalau di Pocophone F1 12.0.3 beryllium, kalian tinggal swipe aja. Kemudian kalau sudah, kalian tinggal install untuk custom ROM Evolution X yang seperti ini. Kemudian tinggal di swipe aja seperti biasa. Dan kalau sudah custom ROM-nya, jangan lupa ya untuk DFE, Disable Force Encryption-nya, sesuai dengan device-nya masing-masing. Berarti kalau Pocophone F1 menggunakan DFE Pocophone F1 yang Android 13 khusus ya. Kalau sudah tinggal di swipe aja, kalau sudah seperti ini kalian tinggal langsung aja masuk ke reboot dan reboot ke sistem. Barulah nanti untuk device-nya itu bakalan booting. Pertama, booting dari logo device-nya, kalau Poco ya Poco, kalau Redmi berarti bakalan ada tulisan Redmi. Dan nantinya bakalan booting juga ke logo dari custom ROM-nya. Nah, bagi teman-teman yang misalkan masih bingung bagaimana cara opreknya, bisa menggunakan jasa konsultasi oprek yang saya sediakan. Langsung aja ya ke telenya masing-masing, di sana saya sediakan buat jasanya. Oke, jadi seperti ini aja ya untuk pemasangan serta penjelasan dari custom ROM Evolution X ini. Semoga paham dan semoga bermanfaat juga. Jika kalian suka silahkan di like, jika tidak suka ya tinggal dislike aja. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.